Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mendekatkan lebih dalam mengenai pembelajaran materi perangkat pembangkit. Nah, ini hanya sekedar pengenalan saja. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di kelas 10 tentunya kalian belum mengenal yang namanya mata pelajaran perangkat pembangkit, bukan? Di kelas 11 ini kita akan mempelajari pembelajaran perangkat pembangkit. Nah, sekarang kita bahas dulu Nah, yang pertama di jurusan kelistrikan itu ada beberapa ya. Nah, yang pertama ini ada instalasi penerangan. Nah, di jurusan instalasi penerangan ini itu dia membahas mengenai instalasi penerangan bangunan sederhana, bangunan bersusun, dan instalasi penerangan outdoor atau di lapangan. Biasanya kebanyakan membahas mengenai itu. Kemudian ada jaringan tenaga listrik. Nah, pada jurusan ini yang dipelajari ialah materi mengenai pendistribusian dari tenaga listrik yang sudah dibangkitkan oleh pembangkit, itu bagaimana caranya agar bisa tersalurkan menuju konsumen. Ya, tentunya melewati beberapa kali step up ataupun step down ya. Ada juga interkoneksi. Nanti kita bahas, ada sendiri materinya. Nah, yang ketiga ini merupakan jurusan yang kalian telah pilih. Jurusan pembangkit tenaga listrik. Nah, pada jurusan pembangkit ini, perangkat pembangkit merupakan ruh dari jurusan kita ini. Karena kenapa? Di perangkat pembangkit itu mempelajari bagaimana proses pembangkitan tenaga listrik, baik itu dari energi angin, energi air, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di mata pelajaran perangkat pembangkit ini, kalian harus benar-benar menguasai, karena ini adalah dasar dari jurusan kalian sendiri. Kemudian ada otomasi industri. Nah, otomasi industri ini mempelajari bagaimana sebuah industri itu dapat bekerja otomatis. Ya, maksudnya otomatis itu bagaimana bekerja sendiri tanpa ada operator. Nah, seperti itu. Akan tetapi pada prakteknya tidak mungkin otomatis keseluruhan. Pasti ada sebagian yang masih membutuhkan sumber daya manusia. Nah, meskipun kalian di jurusan pembangkit, kalian nantinya akan mendapatkan beberapa materi tambahan, baik itu dari instalasi penerangan, jaringan, maupun otomasi industri. Nah, yang kelima ini pendingin dan tata udara. Nah, pendingin dan tata udara ini merupakan bagian dari jurusan ketenaga listrikan. Akan tetapi lebih spesifik mengenai bagaimana cara mengondisikan udara pada suatu ruangan. Bagaimana maksudnya mengondisikan? Mengatur suhunya, ventilatornya, bagaimana aliran udara agar tetap terjaga dalam suatu ruangan. Nah, setelah itu, di sini dijelaskan perangkat pembangkit membahas masalah pembangkitan energi, khususnya energi listrik dalam skala besar. Nah, pembelajarannya kali ini di perangkat pembangkit itu kebanyakan atau
mayoritas akan membahas pembangkitan energi listrik dalam skala besar. Jadi seperti di PLTA, PLTB, PLTU itu merupakan pembangkitan energi listrik skala besar. Nah, kalau contohnya yang skala kecil itu bagaimana? Contoh yang skala kecil itu seperti mikrohidro. Nah, seperti itu skala kecil. Tapi nanti juga akan dibahas, tapi hanya sedikit. Materinya akan lebih banyak membahas mengenai pembangkitan dalam skala besar. Bagaimana prosesnya, mulai dari mana, pengoperasian pembangkitannya bagaimana, seperti itu nanti akan dibahas di sini. Kemudian bagaimana efisiensi konversi energi dalam proses pembangkitan. Nah, kita jelas sudah mengetahui proses pembangkitan itu merupakan prinsip dasar dari konversi energi. Jadi tidak akan mungkin kita meninggalkan yang namanya konversi energi. Nah, dalam konversi energi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi dan optimalisasi dalam proses pembangkitan. Di antaranya merupakan seperti biayanya, biaya produksi atau biaya pembangkitan, kemudian manajemennya, terus maintenance-nya bagaimana. Nah, seperti itu nanti akan dibahas. Nah, efisiensi ini juga dipandang perlu karena kenapa? Karena jika semakin efisiensi sebuah pembangkit, maka lifetime atau produk dari pembangkit tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen sehingga dapat diandalkan. Itu alasan kecil, sebagian alasan daripada efisiensi. Nah, materi dasarnya dari perangkat pembangkit. Nah, ini akan membahas energi. Nah, apa sih energi itu? Energi itu merupakan upaya untuk melakukan sebuah kerja. Energi itu tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dihancurkan, akan tetapi energi itu dapat dirubah bentuknya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini biasanya kan di pembangkit itu kan seperti itu. Energi panas dikonversi menjadi energi mekanik. Mekanik diubah menjadi listrik. Nah, akhirnya dari panas bisa menghasilkan listrik. Energi juga ini banyak, ada yang termasuk dalam golongan dapat diperbarui, ada juga yang tidak dapat diperbarui. Nanti juga akan kita pelajari. Nah, seperti tadi konversi energi. Nah, energi ini mau dikonversi menjadi apa? Terus prinsip dasar dari konversi energi itu apa? Nah, nanti juga akan dibahas dalam pembelajaran perangkat pembangkit. Tentunya akan membahas mengenai kelistrikan. Jadi nanti kebanyakan yang dibahas adalah konversi energi dalam ranah kelistrikan. Nah, pembangkitan energi. Pembangkitan energi ini yang dimaksud adalah energi listrik ya. Jadi nanti itu pembangkitannya itu prosesnya bagaimana. Sebelum dibangkitkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan. Kemudian setelah dibangkitkan apa yang harus dilakukan untuk mendistribusikan energi yang sudah dibangkitkan. Nah, seperti itu. Kemudian komponen-komponen juga yang berkaitan dengan pembangkitan juga akan kita bahas. Karena setiap pembangkit dengan tenaga yang digunakan atau energi dasar yang berbeda itu pasti komponennya berbeda. PLTU dengan PLTA pastinya akan berbeda sangat jauh nantinya. Dan pembangkit tenaga lainnya. Kemudian proses pembangkitannya. Nah, dalam proses pembangkitan itu apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Kemudian setelah dibangkitkan itu bagaimana selanjutnya? Itu nanti akan dibahas juga dalam materi-materi di perangkat pembangkit ini. Nantinya proses pembangkitan ini biasanya membahas mengenai dari awal
awal dasar proses pembangkitan itu bagaimana, dari air nanti jadi, kalau di PLTU itu dari air menjadi uap, kemudian uap dipanaskan terus sampai bertekanan tinggi, kemudian menjadi energi mekanik sampai menghasilkan energi listrik. Itu nanti akan ada pembahasannya. Nah, kemudian maintenance sistem pembangkit. Nah, setelah kita tahu apa itu energi, konversi, pembangkitan energi, dan juga proses pembangkitannya, kita juga harus memahami bagaimana cara merawat komponen-komponen yang ada di pembangkit. Bagaimana cara maintenance, kemudian berapa kali dalam setahun, atau mungkin ada indikator apa sehingga nanti harus diperlukan maintenance, adanya overhaul, itu nanti akan kita bahas di maintenance sistem pembangkit. Nah, di sini juga nanti prosedurnya ada bermacam-macam. Prosedur shutdown, prosedur pengoperasian dalam kondisi panas, dalam kondisi sangat panas, atau mungkin pengoperasian saat kondisi dingin. Itu nanti ada penjelasannya sendiri-sendiri. Kemudian nanti maintenance pada komponen utama bagaimana, pada komponen bantu itu bagaimana, nanti juga dijelaskan. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dipelajari dari perangkat pembangkit ini? Nah, sumber energi, konversi energi seperti yang tadi, kemudian materi-materinya ini mungkin materinya ya. Sumber energi itu nanti apa saja sih sumber energi yang ada di alam ini yang bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Kemudian bagaimana sistem konversinya, mengkonversi energi itu bagaimana nanti, itu nanti ada konsepnya. Kemudian turbin ini nanti juga berbeda. Turbin untuk uap akan berbeda dengan turbin untuk air, berbeda juga untuk turbin gas. Kemudian ada PLTU. PLTU ini pembangkit listrik tenaga uap. Jadi dasarnya uap yang bertekanan tinggi digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Kemudian PLTP. Ada yang sudah tahu PLTP apa kira-kira? Nah, PLTP ini pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, terdengar sangat baru bukan? Tenaga bayu. Apa sih bayu itu? Sebenarnya tidak terdengar baru, hanya saja bahasanya dibuat berbeda menggunakan bahasa Sanskerta, bayu. Artinya angin ya. Kalau nanti dibuat PLTA nanti akan sama dengan pembangkit listrik tenaga air, makanya dibuat berbeda singkatannya. Kemudian ada PLTS. Nah, ini PLTS ini salah satu pembangkit alternatif yang bisa diandalkan. Karena di negara kita ini banyak sekali energi matahari. Ya, sangat kaya, sangat melimpah dengan energi matahari. Jadi bagaimana optimalisasi di PLTS ini, mungkin nanti bisa ada motivasi untuk memperbaiki atau mengembangkan dari PLTS. Kemudian ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, ini kalau kalian sering lihat biasanya ada di pesta pernikahan itu kan ada genset. Nah, itu merupakan miniatur dari PLTD. Kemudian pengoperasian pembangkit. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan bagaimana. Lalu ada maintenance, ya, perawatan. Ada yang ada yang pasca praoperasi, pasca operasi, atau sedang ada insidentil atau terjadi kecelakaan atau gangguan. Nah, terima kasih. Sekian untuk pengenalan dari mata pelajaran perangkat pembangkit dari saya. Untuk kelanjutannya mungkin bisa dijelaskan oleh guru pengampu. Saya selaku pemberi materi meminta maaf apabila kurang jelasnya dalam menyampaikan penjelasan kali ini. Tetap jaga kesehatan, selalu lakukan protokol kesehatan di lingkunganmu. Semangat terus belajar.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.